Panas matahari menyelinap masuk melalui sela-sela tirai putih kamar rumah sakit. Bau obat-obatan menyengat menusuk hidung. Di atas ranjang putih itu, seorang gadis muda perlahan membuka matanya. Pandangannya buram, kepalanya berat. Dunia terasa asing. "Aku di mana?" bisik Naila pelan, hampir tanpa suara. Beberapa detik, otaknya masih berusaha mengingat. Lalu, bagai kilatan kilat, semua memori menghantamnya sekaligus. Suara rem mendecit, benturan keras, jeritan orang-orang. Kecelakaan. Air mata menggenang di matanya tanpa bisa ditahan. Instingnya membisikkan satu nama, Pak Arman. Satu-satunya sosok yang selama ini menjadi sandaran hidupnya setelah kepergian ibunya. Apakah beliau baik-baik saja? Dengan tenaga yang tersisa, Naila memaksa dirinya bangkit. Tubuhnya terasa berat dan penuh luka, tetapi hatinya lebih perih daripada rasa sakit fisik yang menghantamnya. Perawat masuk terburu-buru, membujuk Naila untuk berbaring lagi. "Kamu baru sadar dari koma, Nak? Jangan dipaksakan," kata sang perawat lembut. Tapi Naila tidak peduli. "Pak Arman, di mana Pak Arman?" Suaranya serak dan putus-putus. Perawat itu tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya berbisik, "Beliau ada di ruang perawatan intensif. Keadaannya kritis." Seperti ditampar kenyataan, tubuh Naila merosot kembali ke kasur. Air matanya mengalir deras. Dunia yang selama ini sudah rapuh, kini terasa nyaris runtuh sepenuhnya. 2 hari kemudian, setelah dokter memastikan keadaannya cukup stabil, Naila memohon untuk dipindahkan ke ruangan tempat Pak Arman dirawat. Dengan tubuh masih lemah dan infus menempel di tangannya, Naila duduk di samping ranjang Pak Arman. Sosok tua itu terbaring dengan wajah pucat, tubuhnya dipenuhi kabel dan alat medis. Naila menggenggam tangan Pak Arman yang terasa dingin, dan menundukkan kepala di atas punggung tangannya. "Pak Arman." Suaranya pecah. "Aku di sini. Aku bangun, dan aku akan berjuang. Aku janji. Aku nggak akan menyerah. Pak, demi ibu, demi kita berdua." Air mata mengalir membasahi jemarinya. Untuk sesaat, Naila merasa sendirian di dunia ini. Namun, di antara kesunyian kamar rumah sakit itu, Pak Arman membuka matanya perlahan. Hanya sekejap, hanya sepersekian detik, tapi cukup bagi Naila untuk melihat kilatan lembut di sana. Sebuah senyuman tipis muncul di wajah Pak Arman, walau sangat lemah. Senyuman itu menghantam Naila lebih keras dari apapun. Pak Arman berusaha menggerakkan tangannya, seolah ingin menyentuh rambut Naila seperti dulu. Tapi tubuhnya terlalu lemah. "Pak!" Naila membungkuk lebih dekat, masih menggenggam erat tangan itu. "Maaf, aku belum bisa membalas semua kebaikan Bapak. Tapi aku janji aku akan hidup baik-baik. Aku akan terus berjalan. Untuk Bapak." Pak Arman seakan berusaha bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya sorot matanya yang berbicara, penuh kasih, penuh kepercayaan. Dan saat itu, di tengah ruangan sunyi, Naila membuat sebuah janji dalam hati. Dia akan bangkit. Tidak peduli seberapa berat jalan di depannya, dia tidak akan membiarkan hidup ini berakhir dalam kehancuran. Untuk Pak Arman. Untuk dirinya sendiri. Untuk masa depan yang masih mungkin dia genggam. Hidup di luar rumah sakit ternyata jauh lebih berat daripada yang Naila bayangkan. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa kosong. Pak Arman masih dirawat, dan Naila harus kembali menjalani rutinitas tanpa ada yang menunggu di rumah. Hari pertama kembali ke sekolah, Naila berdiri di depan gerbang, menggenggam tali tasnya erat-erat. Bangunan itu masih sama. Suara bel yang keras, tawa teman-teman di halaman, dan guru-guru yang lalu lalang dengan berkas-berkas di tangan. Tapi di dalam dirinya, segalanya sudah berubah. Beberapa teman melirik Naila dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang pura-pura tidak melihat. Seperti itulah dunia kadang memperlakukan mereka yang terluka. Bukannya dirangkul, malah dijauhi. Naila menunduk,
melangkah pelan ke kelas. Di dalam, semua kursi hampir penuh. Dia berjalan ke bangku kosong di belakang, tempat paling aman untuk bersembunyi dari tatapan. Dia baru saja menarik kursinya saat mendengar suara yang sangat dikenalnya. Naila! Naila menoleh. Di hadapannya berdiri Raka, kakak iparnya, atau lebih tepatnya, adik ipar almarhum ibunya dari pernikahan sebelumnya. Dia baru 1 tahun lebih tua dari Naila, dan sejak dulu selalu memperlakukannya seperti adik kandung. Raka duduk di bangku sebelahnya, membungkuk sedikit agar hanya Naila yang bisa mendengarnya. "Jangan biarkan mereka mengalahkanmu," bisiknya. "Kamu bisa melakukan ini." Ada sesuatu dalam suara Raka yang membuat dinding pertahanan Naila retak. Bukan hanya kata-katanya, tapi cara dia mengatakannya, penuh keyakinan, seakan dia benar-benar percaya pada Naila lebih dari Naila percaya pada dirinya sendiri. Naila mengangguk pelan. "Terima kasih, Raka," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku akan berusaha lebih keras." Raka tersenyum tipis dan mengacak rambut Naila sebentar sebelum kembali ke tempat duduknya. Gerakan kecil, perhatian kecil. Tapi bagi Naila, itu seperti secercah cahaya di tengah kabut tebal. Pelajaran berjalan lambat. Guru-guru berbicara, papan tulis penuh coretan, tetapi kepala Naila melayang kemana-mana. Sesekali dia merasa sesak. Rasanya seperti semua orang bergerak maju, sementara dirinya tertinggal jauh di belakang. Saat istirahat, Naila duduk di taman sekolah, membuka bekal yang ia bawa dari rumah. Roti lapis sederhana. Biasanya, dulu, Pak Arman yang membuatkannya, lengkap dengan catatan kecil berisi pesan semangat. Sekarang, dia hanya menatap roti itu dengan kosong. "Naila," suara lain memanggil. Kali ini seorang teman lama, Dina. Dina duduk di sebelahnya, canggung. "Aku dengar tentang kecelakaan itu. Maaf aku nggak sempat ke rumah sakit." Naila memaksakan senyum. "Gak apa-apa." Hening. Dina menggigit bibir, lalu menatap Naila sungguh-sungguh. "Aku kangen kamu, Nay." Untuk pertama kalinya hari itu, Naila merasa hatinya sedikit lebih hangat. Mungkin tidak semua orang menjauh. Mungkin, jika dia cukup berani membuka dirinya sedikit, masih ada tangan-tangan lain yang siap meraih dan menggenggamnya. Saat bel pulang berbunyi, Naila membereskan bukunya. Tubuhnya lelah, tetapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya, semacam tekad yang pelan-pelan menguat. Di luar gerbang, Raka sudah menunggunya dengan motor tuanya. Saat Naila mendekat, Raka tersenyum lebar dan mengulurkan helm. "Ayo, pulang, pejuang kecil," katanya setengah bercanda. Naila tersenyum, sungguhan kali ini. Dia mengambil helm itu dan memakainya. Saat melompat ke boncengan, dia memeluk erat punggung Raka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila membiarkan dirinya percaya. Mungkin, luka bisa sembuh. Mungkin, hidupnya belum berakhir. Dan mungkin, perjalanan barunya baru saja dimulai. Hari-hari Naila kembali berjalan dalam ritme yang berat. Pagi sekolah, siang belajar, sore ke rumah sakit menjenguk Pak Arman. Di sela-sela itu, dia berusaha membungkus semua kesedihannya rapat-rapat agar tidak bocor di depan orang lain. Namun, dunia tidak selalu memberi ruang untuk bernapas. Di sekolah, menjelang ujian akhir semester, rumor mulai beredar, katanya, ada kecurangan. Entah dari siapa, entah tentang apa. Tapi karena Naila baru kembali dari kecelakaan, banyak yang mulai bergumam, menuding tanpa dasar. Kasihan sih. Tapi masa dikasih bocoran soal? Katanya sih, gurunya kasihan karena kecelakaan itu. Bisik-bisik itu seperti jarum kecil menusuk dari segala arah. Naila hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam, rasa sakit itu menggerogoti perlahan. Di saat seperti itu, Raka selalu muncul. Selalu tepat di waktu Naila nyaris menyerah. Suatu sore,
Di halaman belakang sekolah yang sepi, Raka mendekatinya. Dia duduk di samping Naila yang sedang menatap kosong ke arah lapangan kosong. "Jangan dengerin omongan mereka," kata Raka dengan suara tenang. "Orang selalu suka menilai apa yang gak mereka ngerti." Naila menggenggam jemarinya sendiri erat-erat. "Aku cuma capek, Kak. Seperti apapun aku berusaha, tetap aja ada yang salah di mata orang lain." Raka menghela napas, lalu menoleh serius padanya. "Kamu gak hidup buat memuaskan orang lain, Nay. Kamu hidup buat dirimu sendiri. Kalau kamu tahu kamu jujur, itu sudah cukup." Kata-katanya sederhana, tapi di hati Naila, rasanya seperti pintu yang lama terkunci akhirnya terbuka sedikit. Hari ujian pun tiba. Udara di kelas terasa tegang. Kertas soal dibagikan, pensil-pensil bergetar di atas meja. Naila duduk di bangkunya, jantung berdegup kencang. Tangannya dingin. Matanya menatap soal di depannya tanpa benar-benar membaca. Di sudut ruangan, matanya secara tidak sengaja menangkap sosok Raka yang bertugas menjaga ujian di kelas sebelah. Dari jauh, dia mengangguk kecil. Ekspresi wajahnya penuh dukungan. Naila menarik napas panjang. Dia menunduk pada kertasnya. "Aku bisa melakukannya," bisiknya pada diri sendiri. "Untuk diriku. Untuk Pak Arman. Untuk semua yang aku perjuangkan." Tangan Naila mulai bergerak. Satu jawaban demi jawaban mengisi lembar jawaban itu. Kadang-kadang dia ragu. Kadang-kadang pikirannya kosong karena gugup. Tapi dia terus berusaha. Tidak menyerah. Tidak kali ini. Setelah ujian berakhir, Naila berjalan keluar kelas dengan tubuh serasa jatuh. Bukan karena soal yang terlalu sulit, tapi karena beban emosi yang akhirnya tumpah semua. Di luar, Raka sudah menunggu. Dia mengulurkan botol minum dingin. "Hebat," katanya sambil tersenyum. "Apapun hasilnya, aku bangga sama kamu." Naila mengambil botol itu, menahan air mata yang hampir tumpah. "Makasih, Kak." Di balik semua ketakutan, Naila tahu satu hal. Dia sudah bertarung sebaik mungkin. Dan kadang, keberanian untuk bertarung lebih penting daripada kemenangan itu sendiri. Hari-hari setelah ujian terasa lebih ringan, walaupun ketegangan tentang hasil belum sepenuhnya pergi. Naila mencoba menikmati momen-momen kecil. Udara sore yang sejuk, canda teman-teman yang mulai terasa lebih akrab, dan tentu saja, kehadiran Raka yang selalu ada, diam-diam, seperti jangkar dalam hidupnya yang berombak. Malam itu, entah bagaimana, Naila dan Raka berakhir di taman kecil dekat rumah sakit setelah menjenguk Pak Arman. Langit malam bersih, taburan bintang tipis menghiasi kegelapan. Lampu-lampu taman redup, menciptakan suasana hangat yang anehnya membuat Naila merasa nyaman. Mereka berjalan perlahan di jalan setapak berbatu. Suara langkah mereka terdengar lirih di antara kesunyian. Sesekali, Raka melemparkan batu kecil ke kolam. Riak air menyebar, tenang dan lembut. Naila menggenggam ujung jaketnya, berusaha mencari kata-kata. Ada sesuatu yang tumbuh di dadanya akhir-akhir ini, sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi. Bukan sekadar rasa nyaman atau rasa terima kasih. Lebih dari itu, jauh lebih dalam. Dia berhenti melangkah. Raka juga berhenti, menoleh. "Raka." Suara Naila nyaris berbisik. Aku merasa ada yang berbeda antara kita." Dia menunduk, tidak berani melihat reaksi Raka. Suara jantungnya berdentam keras di telinga. Hening sejenak. Lalu Raka menarik napas panjang. Dengan langkah pelan, dia mendekat, cukup dekat hingga Naila bisa merasakan hangat napasnya di udara malam. "Aku juga merasakannya, Naila," kata Raka. Suaranya pelan, nyaris gemetar. "Tapi kita harus hati-hati." Naila mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu, dalam, jujur, dan penuh perasaan yang belum sempat terucap. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman.
Hanya tatapan panjang yang seolah berbicara lebih banyak dari 1000 kata. Di bawah langit malam itu, mereka saling memahami. Ada cinta yang tumbuh, diam-diam, di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Cinta yang rapuh, tapi nyata. Raka mengulurkan tangan, tidak memaksa, hanya menawarkan. Naila menatapnya sejenak, lalu dengan gemetar menyambut tangan itu. Mereka berjalan lagi, kali ini sambil bergandengan, membiarkan malam menjadi saksi atas perasaan mereka yang mulai berani tumbuh. Tidak ada janji, tidak ada kata-kata besar, hanya keberanian kecil untuk saling percaya. Sekali lagi, waktu berlalu lebih cepat dari yang Naila sadari. Hari pengumuman ujian tiba, dan bersamaan dengan itu, datang pula momen yang Naila tahu tak bisa ia hindari lagi, berbicara dengan keluarganya. Rumah terasa lebih dingin sore itu. Pak Arman masih dalam masa pemulihan dan belum bisa banyak berbicara. Tapi ibu, paman, dan bibi semua berkumpul, seolah-olah menunggu Naila untuk membuat sebuah pernyataan. Naila menatap tangan di pangkuannya, berusaha menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Di seberangnya, Raka duduk diam, tapi tatapannya penuh dukungan yang tak pernah pudar. Ada yang ingin kamu sampaikan, Nay? Suara ibu terdengar pelan namun tegas. Naila mengangguk. Dengan napas gemetar, dia berdiri. Tubuhnya terasa ringan, seperti sedang berdiri di atas awan. Tapi hatinya penuh tekad. Aku tahu semua orang berharap banyak dariku. Naila mulai, suaranya bergetar namun tetap terdengar. Aku berusaha keras. Bukan untuk membuktikan diri pada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan kalau aku bisa berdiri lagi, walaupun hidupku sempat hancur. Dia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah keluarganya satu persatu. Beberapa tampak terkejut, beberapa tampak muram. Naila menarik napas panjang sebelum melanjutkan, dan aku ingin jujur tentang satu hal lagi. Dia menoleh ke arah Raka, lalu kembali menatap keluarganya. Aku mencintai Raka. Bukan karena aku butuh sandaran, tapi karena aku menemukan harapan dan keberanian bersamanya. Aku tahu hubungan kami mungkin terlihat rumit di mata orang lain, tapi aku percaya perasaan ini tulus. Ruangan itu senyap. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, berdetak pelan seolah menunggu ledakan yang akan terjadi. Ibu membuka mulut, tanpa hendak bicara, tapi kemudian menutupnya lagi. Paman berdehem kecil, gelisah. Lalu, tanpa diduga, suara berat Pak Arman terdengar dari kursi rodanya. Pelan, namun jelas. Selama kau bahagia, Naila, aku mendukungmu. Semua mata menoleh ke arah Pak Arman, terkejut. Naila menahan air matanya yang mendesak keluar. Dia berlari kecil ke arah ayah tirinya itu, menggenggam tangannya erat-erat. Terima kasih. Bisiknya hampir tak terdengar. Raka berdiri perlahan, mendekat, lalu dengan penuh hormat membungkuk sedikit kepada keluarga Naila. Aku janji akan menjaga Naila sebaik mungkin. Meskipun jalan di depan masih penuh tantangan, Naila merasa untuk pertama kalinya, dia tidak takut lagi. Karena dia tahu, dia tidak sendiri. Ada Raka. Ada keberanian di dalam dirinya sendiri. Dan ada keluarga, perlahan-lahan, yang mencoba memahami. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Naila dan Raka duduk berdua di tangga depan rumah. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman. Aku takut tadi, kata Naila dengan suara kecil. Tapi aku lega. Raka tersenyum kecil, lalu meraih tangan Naila. Kita akan hadapi semuanya. Satu langkah, satu hari, satu keberanian kecil pada satu waktu. Naila menatap langit malam. Luas, gelap, tapi dipenuhi bintang kecil yang berkelip. Sama seperti hidupnya. Penuh luka, tapi kini ada cahaya yang mulai menyala, satu demi satu. Dan bersama Raka, dia siap menyalakan lebih banyak lagi.